Saya sampaikan dulu. Pada hari ini kita akan mempelajari media maker ya. Yang bentuknya itu video, medianya itu bentuknya video. Atau kalau di zaman sekarang medianya ini e-learning gitu, e-learning. Nah, salah satu e-learning yang sering dipakai oleh para guru itu bentuknya adalah video. Bahkan ada sekolah yang mendapatkan penghargaan, apresiasi gitu, karena sekolahnya memang karena terkendala minim sinyal, gitu. Di tempatnya itu minim sinyal, jadi guru-gurunya yang diarahkan oleh kepala sekolahnya untuk membuat video pembelajaran. Jadi video pembelajaran ini nantinya disimpan di suatu media gitu, bisa flash disk, bisa hard disk. Nah, nanti diberikan ke anak murid gitu. Ini untuk memperhemat kuota gitu kan. Ada sebuah sekolah seperti itu. Jadi untuk daerah yang minim sinyal, itu bagaimana supaya anak itu tetap bisa mendapatkan materi dengan baik gitu. Kalau misal harus nge-zoom, harus kayak kita sekarang ini nih, saya share screen melalui Zoom, ada yang terkendala gitu teman-teman. Ada yang nge-lag gitu kan bahasa sekarangnya. Ada yang nge-lag, nggak bisa. Bahkan masuk ke Zoom-nya aja nggak bisa, apalagi ngelihat share screen-nya, bakal patah-patah. Maka ada beberapa orang, beberapa sekolah yang dia itu bikin media pembelajarannya video, kemudian disimpan dalam flash disk. Misalkan satu anak satu flash disk. Nanti mungkin dalam kurun beberapa bulan atau periodenya setiap 3 bulan, flash disk itu dikasih ke gurunya, ntar diisi materi, nanti koordinasinya mungkin lewat WhatsApp. Hari ini kita akan belajar bab ini, silakan buka video bab ini. Nah, seperti itu kan bisa gitu diakalin kalau misal daerahnya itu daerah terpencil, kemudian minim sinyal, atau bisa jadi masyarakatnya itu untuk beli kuota saja kesulitan, misalnya seperti itu ya. Itu kelebihan dari media video ini. Bisa juga video ini nantinya di upload sehingga murid itu bisa streaming. Tuh. Nah, banyak sekali murid saya, termasuk murid saya ya, itu kalau saya kirimkan video melalui misalkan media sosial berupa WhatsApp gitu kan video kan bisa nih dikirim lewat WhatsApp, tapi kendalanya murid itu full gitu memorinya. Nah, ini jadi kendala nih, Pak, memorinya full Pak gitu, karena buat nge-save. Belum lagi guru lain juga ada yang mengirim lewat WhatsApp juga, mengirim video gitu kan. Belum lagi dia bikin tugas yang harus membuat video misalkan. Itu akan menambah beban HP-nya siswa gitu. Udah HP-nya nge-lag, tambah nge-lag. Gitu. Maka bisa disiasati dengan streaming. Jadi siswa ini streaming gitu, tanpa harus mendownload. Tinggal kita kasih linknya, nanti dia tinggal menonton. Bisa seperti itu. Oke, banyak cara ya untuk menyampaikan video ini supaya sampai ke anak atau ke objek yang akan kita kasih media dari kita. Bisa itu streaming, bisa dari YouTube gitu, bisa atau streaming dari mana gitu kan. Bisa juga dikasih melalui media flash disk atau hard disk. Tiap murid misal punya flash disk, nanti disetorkan ke kita, kemudian kita kasih video ke mereka. Nah, ini untuk mensiasati agar tidak memenuhi memori HP. Nah, oke. Apa aja sih
pembuat media itu. Pertama di sini kan udah saya kasih bahan ya. Nah, silakan bahannya udah saya kirim melalui Google Drive. Bahan-bahannya ada di sana. Linknya sudah saya share ya di sana. Nah, nantinya video pembelajaran ini juga akan saya share di YouTube. Nanti mungkin link Google Drive-nya saya lampirkan di caption. Nah, di sana kita memakai pembuat media berupa KineMaster. Dibacanya apa nih? KineMaster apa? KineMaster. KineMaster. Ini gratis, medianya gratis. Cuma versi gratisnya ini nanti ada watermark. Nah, misalkan ini video kita, nah nanti di ujung kanannya ada watermarknya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa kita biarkan watermarknya di situ atau bisa kita akalin. Nah nanti saya kasih tahu cara ngakalinnya ya. Nggak usah di crack. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada telepon sebentar. Tadi kita sampai ngomongin KineMaster ya. KineMaster yang gratis itu biasanya ada watermarknya di sini. Ini versi yang gratis. Teman-teman bisa download, ada watermarknya. Kalau misal kita berbayar, kita langganan gitu, nanti watermarknya bisa hilang. Nah, untuk mengakali atau menutupi watermarknya ini nanti saya akan beritahu caranya. Tuh. Kalau dibiarkan pun juga nggak apa-apa, ada watermarknya. Oke, yang kedua, ini melalui Android ya, melalui OS Android. Nah, kedua, saya menggunakan perekam layar. Nama perekam layarnya itu Bandicam. Ini juga gratis. Ini melalui PC. Jadi saya menggunakan bantuan laptop atau PC. Di sini. Bandicam namanya, perekam layar. Ini gratis. Kemudian ini utamanya ya, utamanya ini. KineMaster dan Bandicam. Nah, sebagai pendukung software pendukung atau aplikasi pendukung itu ada pemotong video. Sebentar, namanya saya agak lupa. Crop and Trim Video. Nama aplikasinya Crop and Trim Video. Crop and Trim Video. Ini ada di Android juga. Ini lewat Android. Ini lewat Android. Crop and Trim Video. KineMaster, Bandicam, pemotong video. Oh ya, sama satu lagi, nanti saya akan sharing tentang Meitu. Ini pendukung juga. Yang warna hijau ini yang pendukung. Yang pendukung nih. Ini pendukungnya. Kalau yang utamanya harus ada ini. KineMaster dan Bandicam. Gitu. Artinya pemotong video sama Meitu ini boleh digunakan, boleh tidak gitu. Kalau digunakan lebih membantu pekerjaan kita. Nah, yang intinya yang ini, KineMaster dan Bandicam. Oke, bisa dicatat atau di screenshot dulu. Jadi media pembelajaran yang saya buat, video media pembelajaran ini sebenarnya terinspirasi dari akun YouTube Fani Sugi. Nah, bisa dicari Fani Sugi. Ini keren banget lah.
Ya, saya terinspirasi dari Fanny Sugi. Jadi videonya mirip dengan video Pak Fanny, tapi pastinya menggunakan software yang berbeda gitu kan, dengan kualitas yang berbeda juga. Nah, di sini saya mengemas cara membuat video serupa, tetapi menggunakan cara yang paling mudah gitu, cara yang paling bisa dijangkau oleh HP dan laptop yang biasa aja juga bisa gitu. Nah, di situ saya mempacking agar video pembelajarannya itu berkualitas gitu. Anak-anak melihatnya juga enak. Tidak usah kita menulis di papan tulis. Kadang kalau kita merekam sesuatu, terus kita tulis di papan tulis, maka harus pakai kamera yang misalkan yang fokusnya tajam gitu kan. Karena mengarah ke papan tulis, mengarah ke kita. Kalau kita pakai perekam layar, kemudian kita coret-coret di sana kan tidak perlu gitu. Di sini saya share screen. Tampilan KineMaster. Nah, ini tampilan KineMaster. Kalau teman-teman buka KineMaster, tampilannya seperti ini. Nah, kalau di awal, nanti teman-teman disuruh milih opsi. Opsinya itu tentang ukuran videonya. Ataukah ukurannya 16:9, atau 1:1, atau videonya itu kotak, ataukah melebar 16:9, atau bagaimana, itu nanti di awal. Nah, setelah memilih layarnya mau rasionya berapa, nanti akan seperti ini tampilannya. Nanti yang kepake banget ini di media sama lapisan. Media sama lapisan. Ini akan kita gunakan. Kalau audio nanti akan mengatur ini aja, keseimbangan suara. Yang paling kita gunakan banget di sini media dan lapisan. Oh ya, saya mau nanya nih, teman-teman udah pada download KineMaster di sini? Nanti setelah penjelasan ini bisa langsung dipraktekkan. Ada yang udah pernah menggunakan KineMaster sebelumnya mungkin? Ada yang ngechat. Nggak pernah pakai KineMaster, Kak. Nggak pernah pakai KineMaster. Biasanya bikin video pakai apa? Kita langsung aja sama orang tua murid kayak video call gitu. Oh gitu. Jadi nggak pernah pakai atau Zoom atau Google Meet, nggak pernah pakai video pembelajaran gitu sih. Oh gitu. Jadi video callan sama orang tua atau murid gitu ya? Iya benar. Terus medianya pakai apa? Papan tulis atau gimana? Jadi kita pakai ini aja misalnya pakai karton gitu. Jadi kita nggak pakai papan tulis. Soalnya kan di rumah juga ya. Nggak semua guru punya papan tulis kan, jadi kita pakai kayak karton gitu, terus yang udah kita tulis-tulisin gitu. Oh gitu, ya. Nah, boleh tuh Kak, misalkan kalau medianya itu mengharuskan bentuknya 3 dimensi, misal ya, bentuknya 3 dimensi. Bisa juga pakai trik yang saya kasih nanti ya. Nanti gambarnya itu bisa selain coret-coretan gitu. Kalau yang saya kasih itu kan saya menjelaskan sesuatu seperti saya menjelaskan pada papan tulis. Jadi coret-coretan tapi layarnya ada di depan wajah saya. Nah, bisa juga coret-coretan itu nanti diganti. Misalkan kita mau menjelaskan tadi yang karton ya. Karton itu tujuannya buat mengenalkan apa? Mengenalkan. Biasanya materinya kita tulis dulu di situ sama gambar. Terus misalnya hari ini temanya jagung, karena saya kan guru TK ya Kak. Ya. Jadi sekreatif gurunya aja, soalnya kan nggak semuanya punya papan tulis.
Jadi kita tulis aja di situ misalnya kartonnya itu temanya jagung, tulis tema jagung, ntar kayak dibikin pointer gitu, ntar kitanya yang ngejelasin. Jadi sebenarnya sih kayak PowerPoint ya, cuman kan karena nggak semua orang tua murid ngerti PowerPoint, jadi kita buatnya via manual aja. Kartonnya tuh jadi kayak bolak-balik gitu. Oh gitu. Nah, Iya. Kain Master ini nanti kita bisa memasukkan gambar juga gitu. Jadi misalkan saya menjelaskan nih, kemudian di kanan saya langsung muncul jagung gitu. Ini gambar jagung ya, itu bisa kayak gitu. Jadi kita bisa ngedit, memasukkan gambar, memasukkan video pun bisa gitu. Jadi memasukkan video ke dalam video itu di Kain Master juga bisa. Nah di sini saya mencoba untuk share screen lewat HP saya ya. Saya coba masuk dulu. Kalau belum pernah pakai KineMaster, silakan di-download dulu KineMasternya. Nanti tampilannya seperti yang pada layar ini. Kayak gini nih layarnya. Ini saya masuk ke ini dulu ya. Ke room dulu lewat HP. Jadi media video ini untuk mengatasi kalau kayak video call itu nanti membutuhkan kuota banyak kan kalau video call. Kemudian nge-zoom juga membutuhkan kuota banyak. Nah, media video ini bisa ditaruh di flash disk dan kemudian flash disknya bisa dikasih ke murid. Kita kasih periode misal 3 bulan sekali kita masukkan tuh materi gitu kan. Oke, saya udah masuk. Apa? Udah bisa share screen. Udah kelihatan belum share screen saya? Sudah. Teman-teman bisa jawab? Suara saya jelas? Jelas, Kak. Jelas. Ini tampilannya seperti ini. Cek. Udah kedengeran lagi? Udah, tapi belum tampil, Kak. Apanya belum tampil? Ini video, ini melebihi resolusi maksimum gitu. Nah, iya. Itu udah tampil. Tadi saya mau menjelaskan. Udah ya. Jadi re-encode ini artinya resolusinya kegedean gitu. Harus sesuai dengan
resolusi maksimal dari KineMaster. Nah, KineMaster ini resolusi maksimalnya 720p. Kalau misal saya ngerekam dari HP saya nih, HP saya ini resolusinya 1080. Jadi HD gitu. Kan melebihi. Nanti tinggal klik pilih aja. Nanti otomatis akan memperkecil video teman-teman yang teman-teman masukin. Pencet pilih aja, nanti ada loadingnya gitu. Nah, ini videonya nih. Udah masuk. Jadi otomatis. Tuh, paham ya? Jadi nggak usah khawatir videonya kegedean resolusinya. Nggak apa-apa kalian ngerekam dari HP gitu. Resolusinya gede, misalkan resolusinya 1080 pixel. Kemudian kalian masukkan, terus ada tulisan kayak gitu. Langsung aja pilih gitu, klik pilih. Ini saya contohkan ya. Ntar klik pilih. Tuh, ntar langsung masuk gitu. Ini saya hapus ya. Hapus pencet yang kiri. Klik videonya. Nah, ini ada lambang tong sampah di paling kiri. Itu kalau mau menghapus. Kayak gitu ya. Nah, tadi dari teman-teman kan pengen memasukkan gambar. Kita masuk ke materi ini ya, memasukkan gambar ya. Ini dicentang paling atas. Kanan atas, centang. Nah, sudah ke tampilan awal. Kemudian klik lapisan. Ada lapisan ya di samping media itu, ada klik lapisan. Nah, nanti ada berapa pilihan tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan. Media, efek, stiker, teks, atau tulisan tangan. Nah, kalau kalian mau ngasih tulisan teks, misalkan kalian mau ngasih subtitle gitu. Kalian ngomong nih, terus bawahnya ada subtitlenya, atau tulisan itu buat apalah kalian sekreasi mungkin, itu klik teks. Gitu. Kalau pengen memasukkan gambar atau video, pilih media. Ini saya masukkan gambar atau video, coba. Nah, saya masukkan gambar yang udah saya kasih sebelumnya ya. Nah, ini gambarnya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, share screen saya berarti lancar ya. Nih, ini bisa digedein, bisa dikecilin. Tuh ya, bisa dikecilin, gedein. Bisa kalian taruh mana gitu. Saya naruhnya di sini ya. Bisa kalian kasih animasi. Nah, itu menu di kanan, ada animasi masuk, ada animasi keluar gitu. Animasi masuk dulu ya. Munculnya mau kayak gimana. Nah, itu ada banyak pilihannya. Ada kayak begini. Ada kayak gitu. Nah, coba kita pilih yang geser ke kanan. Nah, yang bawah ini kecepatannya. Tinggal kalian geser ke kanan atau ke kiri, kecepatannya mau berapa. Kecepatan munculnya. Kalau 2 ini yang cepat, yang lambat, 2 detik gitu kan. Munculnya 2 detik, lambat. Kalau yang paling cepat, nah ini 0,5 ke bawah. Coba kita pilih yang satu aja. Oke, centang. Nah, ini udah masuknya seperti itu. Kalau pengen digeser, bisa digeser. Dipilih. Tapi harus dalam keadaan centang dulu ya, seperti ini. Nah, kalau pengen digeser, tampilannya harus seperti ini dulu. Harus lingkaran seperti ini dulu. Kalau tampilannya seperti ini, kalian nggak bisa menggeser. Nah, harus dicentang dulu, kemudian ditekan. Nah, ini bisa kita geser ke kanan ke kiri. Mau di detik ke berapa dia muncul? Coba saya di detik ke 5 ya. Di detik ke 4,5, di detik ke 4,5. Coba ya. Saya setel. Ngomong-ngomong, tampilannya lancar nggak di layar kalian?
Lancar nggak teman-teman? Lancar, Kak. Alhamdulillah, lancar ya. Coba saya tes ya ini. Nah, tadi dia muncul pada waktunya gitu. Nah, keluarnya kan begitu aja ya tadi. Keluarnya cuma menghilang gitu. Bisa kalian kasih kalian apa namanya? Animasi pilih. Nah, animasi keluar. Animasi keluarnya misal geser ke kiri. Nah, gitu. Jadi nanti keluarnya pun ada animasinya. Gitu. Nah, gitu. Jadi memasukkan gambar seperti itu. Bisa nggak sih gambar lain? Bisa. Misalkan tadi ya. Tadi Mbak siapa tadi yang ngomong? Ya, misalkan mau memasukkan gambar jagung, tinggal pilih aja gambarnya yang mau dimasukkan. Bisa juga memasukkan video. Memasukkan video ke sini bisa. Coba saya masukin gambar apa ya? Saya masukin gambar mikroskop coba. Nah, gambar mikroskop muncul di detik ke-10. Bisa. Mau dikasih animasi bisa. Nah, misalkan gini. Kalau ini memasukkan gambar. Memasukkan video juga bisa. Caranya sama tadi. Lapisan. Kemudian pilih medianya. Jadi bedanya lapisan sama media apa sih? Kalau lapisan ini memasukkan sesuatu ke dalam video kita. Kita memasukkan teks. Diketik dulu apa ya. Nah, ini masukkan teks gitu kan. Tapi kalau media ini menambahkan media utama gitu. Media utama itu ada di bar yang atas. Nih, video saya yang ini itu tuh media yang utama. Kalau kita pilih media, ini media, nanti akan bertambah gitu, videonya akan bertambah. Video atau gambar akan bertambah. Bisa juga gambar ya. Masukin gambar ke sini. Misal di awalnya kalian ada gambar, itu bisa. Bedanya itu kalau lapisan itu kayak bertumpuk-tumpuk gitu. Bisa berikan gambar atau video pada video. Nah, jadi KineMaster ini kita masuk materi kedua ya. Bisa menggunakan semacam green screen. Teman-teman ada yang tahu green screen sebelumnya? Oh, ada kolom chat. Ya. Sudah tahu green screen ya? Jadi teknologi green screen atau blue screen itu kita menghilangkan warna tertentu gitu. Kalau blue screen berarti kita menghilangkan warna biru. Kalau green screen kita menghilangkan warna hijau. Tapi boleh nanya nggak sebelumnya? Ya, silakan. Itu greennya itu emang spesifik ada hijau tertentu atau semua hijau sebenarnya bisa dipakai? Semua hijau bisa dipakai. Semua hijau bisa dipakai. Mau hijau stabilo, mau hijau lumut atau hijau biasa gitu kan bisa. Atau hijau seperti background di foto itu juga bisa. Di video itu juga bisa ya? Oh gini, kalau di background saya itu karena warnanya tidak homogen, itu tidak direkomendasikan. Jadi kalian harus pakai
green screen yang bagus, yang tidak ada warna selain hijau di sana. Sedangkan di video saya ada warna hitam. Ya, ada ininya maksudnya, ada apa? Bayangan. Tapi kalau misalnya tidak ada bayangan itu dan itu benar-benar pure hijau itu berarti tetap bisa dipakai. Nah, tapi hijaunya harus satu warna ya, harus homogen ya, tidak gradasi. Nah, hijau di belakang saya ini masih ada gradasi. Contohnya yang nggak ada gradasi itu karpet hijau. Ya, karpet hijau bisa kalian jadikan background. Kain hijau, yang hijau aja gitu, nggak gradasi. Gradasi itu maksudnya hijau muda ke hijau tua gitu, ada perbedaan warna gitu di dalam satu latar, itu nggak boleh. Jadi nanti penghilangan warnanya akan tidak sempurna gitu. Jadi pertama hijaunya itu harus hijau sempurna, nggak boleh ada campuran apa-apa, walaupun campurannya sama-sama hijau, misalkan hijau stabilo dicampur hijau tua gitu, jadinya kan gradasi, nggak boleh. Kalau hijau stabilo aja, kalau hijau tua ya hijau tua aja. Ini background saya kan hijaunya nyampur-nyampur kan, tuh ada yang hijaunya agak terang, ada hijaunya agak gelap gitu. Ini nggak boleh. Oke, paham ya? Ya. Nah, Terima kita kasih. memasukkan media yang kedua. Nah, media yang kedua yang mana? Yang coret-coretan saya ini. Ini ya, coret-coretan saya ini. Nah, kan di awal ini ada part yang tidak kita inginkan. Nah, bisa kalian potong. Nah, misalkan saya mau memulai dari sini. Karena di awal tidak saya inginkan. Dipotong bisa. Dipilih. Kemudian yang lambang gunting. Pilih. Nah, jenis pangkasnya ada banyak. Mau hilangkan pangkas ke kiri, atau pangkas ke kanan, atau dibagi dua aja. Misalkan dibagi dua aja ya. Jadinya seperti ini. Kalau dipangkas ke kiri, jadinya seperti ini. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Memotong biasa lah gitu. Video yang atas juga bisa dipangkas juga. Misalkan saya mau mangkas di sini. Pilih dulu. Sampai muncul gambar guntingnya, kemudian pangkas ke kiri, bisa kayak gitu. Ini juga bisa digeser-geser. Ingat kalau mau geser sesuatu, tampilannya harus seperti ini dulu. Harus lingkaran seperti ini. Sampai muncul tulisan media, lapisan, audio gitu. Kemudian ditekan gini. Nah, kemudian bisa digeser-geser. Geser kanan, geser kiri. Dan saya mau geser gambarnya nih, yang ini. Nah, tampilannya nggak bisa kayak gini. Harus dicentang dulu di kanan atas. Saya hilang, nah, udah ditekan, kita bisa geser ke kanan ke kiri. Seperti itu. Oke. Nah, ini nutupin muka saya kan. Nah, ini teknologi green screen salah satunya kayak gini. Saya menggunakan layar warnanya hijau. Mau tahu nggak teman-teman, ini layarnya dari mana? Ada yang bisa nebak nggak? Saya ngerekam di mana? Di software apa? Tadi kan udah saya kasih tahu ya. Ngerekam pakai apa? Pakai software apa tadi ngerekam di awal? Saya udah kasih tahu. Inisialnya B. Yang layar ya. Bandicam, betul ya, Mas Sultan. Betul. Jadi saya pakai Bandicam. Rekamnya pakai Bandicam, tapi saya ngerekamnya di mana? Nah, saya ngerekamnya di PowerPoint. Jadi saya buka PowerPoint. PowerPoint-nya itu layar background-nya saya warnain hijau. Gitu. Layar background-nya saya warnain hijau. Nah, kemudian saya rekam layar. Nah, ini hasil videonya seperti ini. Nah, warna hijaunya ingin kita hilangkan. Ini berlaku juga kalau kalian mau menghilangkan video yang
sebelumnya ya, yang backgroundnya warna hijau ini, tapi akan tidak maksimal nih. Saya coba ya, video yang atas, ini video utama kita, ingin layar hijaunya kita hilangkan. Kita pilih videonya, klik sampai muncul seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita cari tulisan chroma. Mana tulisan chroma? Nah ini sampai tulisan kunci chroma. Oh ya, ini video utamanya harus ini ya, harus punya background dulu. Harus punya background dulu. Misalkan kita nanti backgroundnya itu hitam ya, tapi itu nanti aja, kita ke video yang hijau dulu ini. Dipilih video yang hijaunya, kemudian pilih kunci chroma. Kemudian aktifkan. Nah, tinggal kita atur. Kita geser ke kanan ke kiri nih aturannya. Kemudian tulisan kita muncul nggak coret-coretannya. Nah, kira-kira udah muncul ya, udah bagus ya. Segini settingannya. Kalau settingannya nggak benar, jadinya bisa-bisa nggak kelihatan. Tuh, seperti ini. Pokoknya kalian setting geser-geser lah. Kak, selain hijau bisa nggak sih? Bisa. Nih, kalian klik warna kuncinya. Nah, kalian pilih layar kalian warna apa? Warna hijau, warna biru, blue screen atau green screen, atau bisa pakai warna lain. Dispesifikan yang kalian ingin hilangkan warna apa. Di sini saya warna hijau stabilo. Udah, nanti videonya akan seperti ini. Nah, ini agak jelek ya, berarti pengaturannya kita atur lagi. Kita geser-geser. Nah, oke, seperti ini udah bagus. Udah kelihatan. Nah, biar lebih kelihatan, layarnya kalian gelapkan. Layarnya digelapkan pakai apa? Pakai warna. Klik lapisan, kemudian media, kemudian klik gambar. Itu di kiri atas. Gambar. Nah, pilih warna hitam kalau saya. Ini kan di tengah-tengah ya. Gimana biar full? Ini klik gambar atau icon yang ada di kanan gunting. Di atas ya, di atas, di sebelah kanan gunting, kalian klik. Nih. Nah, di full screen. Kalau ini kan bawah, ini atas. Nah, yang full. Nah, jadinya full. Ini akan menutupi apa? Menutupi ini layar semuanya. Opacity-nya kita turunkan. Pilih aja gambarnya gini, kemudian muncul kan. Nah, kalian scroll ke bawah, alfanya atau opasitasnya kalian turunkan. Nah, seginilah gelapnya. Biar nah, kalian bisa mengatur geser-geser ini mau sampai detik keberapa gambar gelap ini muncul. Oke, kita ke kanan terus itu ya sampai akhir lah gitu. Oke, itu bisa nanti. Terus di sini ada yang mengganggu karena gambar hitamnya ini paling atas posisinya, sehingga mengganggu coret-coretannya ini, coret-coretan tulisan ini. Tuh, coret-coretan tulisannya jadi tidak lebih jelas. Maka coret-coretannya ini bisa kita taruh di paling atas. Pertama pilih yang coret-coretannya ini ya.
yang rekam layar tadi. Kita klik ini. Kemudian klik titik 3 di sebelah kiri atas, paling atas. Sebelah kiri paling atas, klik. Nah, tuh muncul. Kemudian majukan. Atau bisa juga pindah ke depan. Ini fungsinya untuk memindahkan posisi agar paling depan. Bisa majukan atau bisa pindah ke depan. Kalau pindah ke depan berarti langsung paling depan. Kalau majukan berarti akan di atas dari sebelumnya. Kita pindah ke depan aja. Nah, ini udah paling depan nih. Nah, jadinya lebih terang karena di depan warna hitam yang tadi. Gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, ini gelapnya tadi hilang ya. Di detik ke 1 menit ke 42 detik ini hilang. Nah, hilang warna hitamnya. Kayak gitu. Nah, tadi saya pengen ini ya, menghilangkan background warna hijau yang ada di belakang saya. Tetapi background seperti ini tidak rekomendasi. Karena backgroundnya jelek. Nah, kalian kalau pengen ngerekam backgroundnya itu yang warnanya homogen, nggak ada warna apa-apa selain warna hijau misalkan. Ini saya hapus semua ya. Di sini ada yang mau bertanya? Nah, ini nih tulisan nama saya masih di belakang warna hitam. Saya pengen pindahin ke depan. Saya pilih, kemudian titik 3 kiri atas ya. Kita pindah ke depan. Nah, pindah ke depan ya. Warna hitamnya juga bisa pakai ini semacam animasi masuk, bisa misalkan memudar tadi, makin memudar warna masuknya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Saya periksa kolom chat dulu. Chat. Nanti share recordnya ya, Kak. Oke. Sip. Ada yang mau nanya sebelum saya lanjut? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut ya. Kalau udah selesai, itu di pojok kanan atas lingkaran, itu ada panah ke atas, itu artinya ekspor. Nih, paling kanan atas nih ya. Tuh ekspor. Nah, tinggal kalian pilih kualitasnya mau yang mana. Nah, di sini kualitas maksimalnya 720p. Kalian bisa turunkan atau tetap pakai yang 720p. Kayak gitu. Kemudian kualitasnya bisa kalian tinggikan. Nah, semakin tinggi kualitas pasti hasil videonya semakin besar. Misalkan ini hasilnya itu perkiraan 427 MB. Coba kalau saya geser ke kiri. Nah, coba bisa dibaca berapa? Berapa MB tuh? 55 MB ya. Ada yang nanya? Mau tanya buat masukin voice bisa nggak? Bisa. Masukin voice bisa. Oke, ini cara ngekspor udah selesai ya. Jadi tinggal klik ekspor aja, nanti akan menjadi video. Kita kembali dulu. Karena ada yang nanya bisa masukin voice apa enggak. Bisa. Klik audio. Misalkan kalian masukin back sound gitu kan. Atau kalian punya video footage gitu ya. Kemudian kalian ingin
memberikan narasi gitu. Kalian jadi naratornya. Kalian nge-dubbing gitu kan. Itu bisa. Klik audio. Nah, di sana kalian scroll ke bawah. Pilih folder. Nah, tinggal pilih. Bisa sound effect. Sound effect. Nih, misalkan saya punya sound effect bunyinya ting gitu. Nah, itu saya punya sound effect ting. Tuh. Kalian bisa klik tambah. Klik tambah. Misalkan sound effect ting-nya ini muncul ketika gambar saya muncul. Muncul ketika gambar saya muncul. Itulah. Nah, ini ya. Bisa dilihat ya barnya. Bar musik yang tulisannya sound effect. Yang nama file saya tadi. Nah, muncul ketika nama saya ini muncul. Ah, itu. Ngomong-ngomong di kalian, ngomong-ngomong soundnya di kalian muncul nggak? Soalnya saya share screen lewat HP. Muncul nggak? Nggak ada. Oke, anggap aja muncul ya. Soalnya di HP saya muncul, tapi saya di sini share screen lewat HP gitu, bukan lewat komputer saya. Di sini muncul sound effect, suaranya ting gitu, kayak gitu. Oke, ini sound effect-nya saya hapus. Bisa nggak sih kita memainkan dinamika suara? Misalkan suaranya jadi gede, suaranya jadi kecil, gitu. Misalkan kalian ngomong nih, ada backsound-nya. Backsound-nya kan nggak boleh ngalahin suara yang ngomong kan. Nah, backsound-nya dikecilin, suara kalian digedein. Nah, ketika kalian selesai ngomong, nah nanti suaranya digedein, ya kan? Kalau kalian selesai ngomong. Paham nggak maksudnya? Nah, biasanya kan kayak gitu tuh, konten-konten YouTube. Misal kalau orangnya ngomong, backsound-nya mengecil. Tapi kalau orangnya selesai ngomong, backsound-nya tambah besar suaranya. Itu bisa. Misalkan di sini saya ngatur audio dari video saya. Klik videonya. Kemudian pilih yang lambangnya sound ya. Paling atas itu, sebelah kanan. Nah, kalau ini volume utama. Misalkan mau digedein berapa gitu. Nah, ini suara saya. Gimana kalau saya kasih lagu? Misal saya masukin lagu ya. Nih, kedengeran nggak suaranya? Ini saya deketin ke komputer. Semoga nggak feedback ya. Nah, pilih soundnya. Ini judul lagunya Aku Pendosa dari Ibnu The Jenggot ya. Pilih soundnya. Nah, pilih yang paling kanan. Yang di bawah centang itu. Ini saya klik. Nah, itu tuh. Yang tadi saya klik ya. Saya ulangi. Pilih soundnya. Klik lambang icon yang paling atas sebelah kanan. Di bawahnya centang. Saya pilih. Nah, kalian tentukan titik. Titik mana? Misal dari titik ini. Kalian klik plus. Nanti akan muncul titiknya di suaranya itu. Nah, muncul ya. Titik warna merah tuh. Lihat. Silakan komen atau bersuara. Kelihatan nggak titik merahnya?
Lihat. kelihatan. Ini saya tambahin ya titik merahnya. Tuh. Nah, titik merahnya ini bisa dinaik turunkan. Artinya kalau diturunkan suaranya makin kecil gitu. Ini saya turunkan ya, titik yang tengah ini. Turunkan. Nah, suaranya itu artinya mengecil. Ini saya masukkan backsound musik misalnya. Dia soundnya mengecil. Kalau ke atas berarti semakin besar. Saya setel, semoga kedengeran dari laptop saya. Kemudian mengecil, ya kan, mengecil. Kemudian membesar. Seperti itulah. Itu untuk dinamika sound tadi ya. Tuh. Tetap lurus, terus turun, suaranya terus naik lagi. Ini bisa misal saya turunin. Nah, jadinya turun, naik, turun. Bisa kayak gitu. Backsound suara itu bisa diatur. Mengikuti kita ngomong gitu. Misalkan saat kita ngomong, soundnya itu kecil, kemudian setelah kita ngomong, soundnya itu besar. Kayak begitu teman-teman. Nah, ini bisa kita save, klik paling atas ya, ekspor. Dipilih mau apa. Saya pakai yang 360 pixel aja. Kemudian yang laju bitnya 0,35, kemudian tinggal klik ekspor. Ini menentukan kualitas aja. Ekspor. Lewati. Udah tinggal menunggu apa namanya? Loading gitu. Oke, karena tadi saya udah pernah buat sebelumnya, saya batalkan ya. Karena saya udah punya videonya. Nah, sekarang kita buka Meitu. Kita buka Meitu. Aplikasi Meitu. Ini aplikasi Meitu. Aplikasi Meitu ini saya pakai untuk menutupi watermark gitu. Itu saya akal-akalin ya. Oke, kita pilih editing video. Meitu ini kekurangannya itu dia hanya bisa video 5 menit. Gitu. Jadi video yang lebih dari 5 menit dia nggak bisa. Jadi video pembelajaran yang kita ingin tutupi watermarknya itu harus 5 menit. Mana video saya? Nah, ini. Kita pilih yang asal aja ya. Videonya pilih yang asal. Yang penting teman-teman tahu esensinya gitu. Kita pilih. Nah, ini ada video yang 5 menit lebih. Nanti dia kasih, dia ngasih kayak peringatan. Nah, tuh ada tulisan tidak dapat menyimpan durasi lebih dari 5 menit. Jadi dia motong otomatis. Gitu. Nah, kemudian kalian pilih gambar dalam gambar. Terus di paling bawah. Kalian bisa scroll ke kanan, gambar dalam gambar. Maaf. Ya, gambar dalam gambar. Kemudian kalian pilih gambar yang bisa nutupin watermarknya itu. Tadi saya udah ini ya, masukin watermark
ke bahan media pembelajaran ya, yang ada logonya itu. Mana ya? Kita pilih gambar yang asal dulu aja. Misalkan kita mau nutupin pakai ini. Nah, ini. Misalkan watermark KineMaster-nya ada di pojok kanan atas. Nah, kita taruh aja di pojok kanan atas seperti ini. Jadi nanti watermark tulisan KineMaster-nya akan tertutupi. Akan kita tutupin. Gitu. Misalkan pakai logo channel kalian, gitu. Logo sekolah kalian atau apa. Nanti kita taruh paling kanan. Gitu. Nanti ini gambarnya juga kita perpanjang sampai detik keberapa dia akan tertutup gitu. Akan menutupi watermarknya si KineMaster itu. Nah, dicentang, tinggal klik simpan nanti. Gitu. Itu saya buat untuk menutupi watermark dari KineMaster. Nih, kita kembali ke KineMaster. Dia ada watermarknya. Nah, itu tuh. Paling atas. Kanan atas. Itu ada watermarknya, tulisannya KineMaster. Itu saya tutupi dengan sebuah gambar, bisa logo sekolah, bisa logo channel Anda atau apa gitu. Nanti bisa menutupi tulisan KineMaster itu. Pakai apa? Pakai Meitu yang tadi. Oh, ada tulisan KineMaster. Kalau nggak ditutupin juga nggak apa-apa sih. Itu terserah kalian. Nah, ini kenapa tulisan saya sedikit bagus. Karena memang saya menggunakan pen tab. Ini saya close share screen dulu. Oke, kembali. Saya nyalain video dulu. Nah, ini saya menggunakan alat ini, pen tab, untuk menulis atau menggambar. Jadi menghasilkan tulisan yang manusiawi gitu. Oke teman-teman, materinya cukup sekian. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya waktu 20 menit. Teman-teman di sini pahami triknya aja gitu. Tadi kan saya pakai coret-coretan, contohnya ya. Saya pakai coret-coretan. Nah teman-teman bisa pakai video, menampilkan video gitu. Juga teman-teman bisa menampilkan gambar gitu, nggak harus sama seperti kayak punya saya kan menampilkan coret-coretan gitu. Jadi saya menjelaskan sembari saya menunjukkan coret-coretan saya. Jadi skema perekamannya seperti ini nih teman-teman. Nah, jadi ini saya lagi duduk gitu kan, sembari ngerjain coret-coretan itu. Ini saya. Nah, ini laptop. Laptopnya ini ngerekam Bandicam. Bandicam. Pakai software Bandicam namanya. Merekam layar. Kemudian saya nyoret-nyoret di pen tab. Nah, sembari saya nyoret-nyoret di Bandicam, saya nyoret-nyoretnya di PowerPoint ya. Nyoret-nyoretnya di PowerPoint, merekam layarnya pakai software Bandicam. Seperti yang teman-teman tahu tadi, layar PPT-nya itu warna hijau tadi. Warna hijau tadi ya kan. Nah, saya merekamnya lewat PC. Nah, sembari saya nyoret-nyoret itu, saya juga ngerekam diri saya pakai HP. Di sini saya ngerekam diri saya pakai HP.
yang ngarahnya ke saya. Jadi bareng gitu. Kita ngerekam diri saya ngerekam diri saya gitu. Kalian ngerekam diri Anda lagi menjelaskan, kemudian sambil merekam layar, coret-coret. Jadi fungsinya itu agar bareng gitu antara rekaman layar dengan penjelasan Anda ini sinkron. Nantinya akan kita gabungkan di KineMaster antara rekaman wajah Anda dengan rekaman coret-coretan Anda tadi, gitu kan, itu digabung gitu, menggunakan KineMaster. Jadi kan medianya utamanya ini ya. Kemudian kita berikan lapisan coret-coretan tadi. Hingga seperti ini. Gitu teman-teman. Saya cek. Ada yang DM saya, perekam layarnya pakai bawaan HP bisa. Coba maksudnya gimana? Bisa aktifkan mikrofon. Maksudnya gimana ya? Saya kurang paham. Perekam layar pakai HP bawaan bisa. Maksudnya gimana? Coba Dwi yang nanya, bisa diperjelas mungkin pertanyaannya, kurang paham. Soalnya di HP itu kan memang ada perekam. Tapi kalian tujuan yang ngerekam dari HP itu ngerekam apaan gitu? Saya yang nggak pahamnya di situ. Kembali ke papan tulis ya. Kalau misal kalian bisa nyoret-nyoret seperti ini di HP, itu dipersilakan gitu. Soalnya pentap saya ini itu bisa nyambung ke HP juga. Misal perekamnya dari HP, perekam layar HP gini. Terus kalian pakai layar hijau gitu kan. Kalian pakai media apa gitu di HP gitu. Kemudian kalian coret-coret gitu. Ya boleh, nggak apa-apa. Kalau itu bisa. Intinya nanti ada produk video yang akan kita masukkan ke video ngajar kita. Oke, saya buka KineMaster lagi. Ini yang tadi contohnya. Video coret-coretan saya ini kan nyoret-nyoretnya di PowerPoint dan coret-coretannya ini saya rekam pakai Handycam lewat PC gitu. Jadi video yang warna hijau ini, yang tadinya warna hijau, saya pilih ya yang video warna hijau tadi. Saya nonaktifkan green screen-nya. Nah, awalnya kayak gini. Ini hasil rekaman dari layar laptop. Layar PowerPoint. Saya rekam. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Ini ada direct message ke saya. Materinya sampai sini, tinggal saya menjawab pertanyaan aja ya. Oh, ini link presensi, silakan diisi teman-teman.
Saya kirimkan. Link presentasi. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, sampai jumpa di grup ya. Oh, ada yang nanya. Mau tanya, Kak, kalau di KineMaster bisa tidak menyimpan video yang sedang diedit tanpa harus diekspor? Oh, maksudnya file project-nya gitu ya? Atau bagaimana pertanyaannya? Bisa nyalakan mic, Sultan Furkon? Maksud pertanyaannya gimana? Bisa tidak menyimpan video yang diedit tanpa harus diekspor? Maksudnya menyimpan file project ya? Atau gimana? Iya, project-nya, Kak. File project betul ya, Mas Sultan ya? Oke. Saya tunjukkan. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Buka KineMaster lagi. Ini kan tadi kita udah ngedit ini ya dari awal. Nah, ini saya kembali. Nah, itu akan otomatis tersave gitu. Jadi auto save. Nah, ini yang sudah pernah saya kerjakan file project-nya. Gitu. Ini nih. Nanti bisa diedit lagi. Kalau misalnya lagi ngedit nih, terus HP kalian mati gitu. Ya tersave. Tenang aja. Bisa kita buka lagi. Belum kita ekspor sebelumnya. Masih bisa kita edit. Kalau udah diekspor, ya masih disimpan. Masih kesimpan gitu. Walaupun kita udah ekspor atau kita belum ekspor, tetap file project-nya akan tersimpan. Nah, file project-nya asal jangan dihapus dulu, Mas Sultan. Jangan dihapus. Ini ada di memori internal, kemudian file KineMaster. Nah, itu di sana ada file-filenya, itu jangan dihapus gitu. Kalau dihapus ya file project-nya nanti kehapus. Di sana ada tersimpan file project. Jadi bisa ya file project-nya, proyek saya tuh. Kalau pengen membuat proyek baru tinggal buat baru, kemudian pilih rasionya tadi yang saya bilang. Nah, proyek baru. Nah, ini iklan. Biasa yang gratisan ada iklan. Oh, ada yang izin live. Selamat berbuka ya bagi yang udah berbuka. Di Bali udah berbuka. Oke, Kak, kayak gitu nih. Kemudian pilih videonya. Nah, nanti kalau kebesaran nanti dia minta re-encode. Kayak gitu, Kak. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Gimana Mas Sultan? Yang mau ditanyakan lagi? Bagi teman-teman yang udah berbuka, silakan live duluan nggak apa-apa. Kalau di daerahnya udah berbuka puasa, silakan live nggak apa-apa. Ini link absensi sudah saya kasih. Jangan lupa di isi ya. Gimana? Ada pertanyaan sebelum saya tutup pelatihan pada hari ini? Nanti sampai jumpa di acara puncak kita bersama ngaji matematika nanti. Nanti akan ada kajian kitab dari ulama kita ulama Al-Jabar yaitu Al-Khawarizmi. Maaf Kak, izin live mau prepare berbuka puasa. Oke, ini juga udah mau selesai ya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, saya tutup. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman. Semoga hari ini bermanfaat. Nanti insya Allah hasil recordnya saya akan upload di YouTube. Sesi keduanya kapan, Kak?
Jadi bagi peserta yang baru bergabung, acara kita ini ada 4 sesi. Nah, hari ini tuh sesi ketiga, yaitu pelatihan Master. Nanti sesi keempatnya itu akan ada ngaji matematika, ngaji kitab Al-Jabar wal Muqabala bersama Ustadz Dika ya. Nanti kita akan membedah kitab Al-Jabar karya Al-Khawarizmi gitu. Kalau sesi kedua dari pelatihan membuat video ini kayaknya nggak ada gitu. Cuma sampai sini aja materinya. Teman-teman di sini bisa mengeksplor gitu, bisa ngelihat tutorial-tutorial dari yang lainnya. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuat media pembelajaran atau media lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya karyanya teman-teman. Bisa bikin video sendiri gitu. Nanti kalau udah jadi karyanya bisa berbagi kita nanti di grup ya. Oke.